Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi yang kemarin ya. Kemarin materinya sampai sini. Selanjutnya, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan program linear, khususnya pada soal cerita. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, ubahlah soal ke dalam bahasa matematika dan buatlah model matematika yang terdiri atas sistem pertidaksamaan dan fungsi objektif AX tambah BY yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan. Jadi yang pertama, kita harus memahami dulu apa maksud dari pertanyaan tersebut, lalu diubah ke model matematika. Kemudian kita buat fungsi objektifnya. Nah, selanjutnya apa sih yang ditanyakan? Apakah harus dimaksimumkan atau diminimumkan? Kemudian poin ke B, gambar daerah himpunan penyelesaian pada diagram Kartesius. Dan yang terakhir, kita menentukan titik-titik sudut daerah himpunan penyelesaian, kemudian menentukan nilai optimumnya. Langsung saja latihan soalnya. Seorang pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih 100 pasang sepatu wanita dan pria untuk dijual. Harga beli sepasang sepatu pria Rp20.000 dan sepasang sepatu wanita Rp30.000. Modal yang tersedia yaitu Rp2.400.000. Keuntungan untuk sepasang sepatu pria Rp4.000 dan sepasang sepatu wanita Rp5.000. Pertanyaannya, yang pertama, buatlah model matematikanya. Yang kedua, gambar daerah himpunan penyelesaiannya. Yang ketiga, berapa pasang masing-masing jenis yang harus dibeli dan dijual agar diperoleh keuntungan maksimumnya. Dan yang terakhir, berapa keuntungan maksimumnya. Nah, kita buat dulu model matematikanya. Di sini kata kuncinya ada sepasang sepatu wanita dan sepasang sepatu pria. Berarti untuk sepasang sepatu wanita kita misalkan dengan X, dan sepasang sepatu pria kita misalkan dengan Y. Nah, di kalimat pertama, seorang pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu wanita dan pria. Berarti model matematikanya seperti ini, X tambah Y. Karena di sini ada kata-kata membeli sepasang sepatu wanita dan pria. Dan-nya itu berarti tambah ya. Lalu X plus Y kurang dari sama dengan 100. Nah, kurang dari sama dengan ini dari mana? Dari kata-kata tidak lebih dari 100. Karena di sini kata-katanya tidak lebih dari, maka dia tandanya kurang dari sama dengan. Kalau misalkan kata-katanya lebih dari 100 berarti lebih besar sama dengan 100. Nah, itu. Kita lanjutkan lagi ke kalimat yang keduanya. Harga beli sepasang sepatu pria Rp20.000 dan sepasang sepatu wanita Rp30.000. Berarti 30.000 X ditambah. Nah, karena ada kata-kata dan-nya di sini 20.000 Y. 2.400.000 ini dari mana? Dari modal. Modal yang tersedia berarti hanya tersedia 2.400.000, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Kalau hanya 2.400.000 artinya dia tidak akan lebih dari 2.400.000. Nah, karena ini angkanya terlalu besar, kita bisa sederhanakan dengan membaginya oleh 10.000. Sehingga sisanya berarti 30.000 dibagi 10.000 berarti 3 ya, 3X. 20.000 dibagi 10.000 berarti 2Y, kurang dari sama dengan 2.400.000 dibagi 10.000 berarti 240. Oke. Lalu sepasang sepatu itu tidak akan minus kan, berarti tandanya X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Kalau ini kayaknya selalu ada syarat ini, walaupun tidak dijelaskan di soalnya. Nah,
Untuk kalimat selanjutnya ada keuntungan untuk sepasang sepatu pria. Nah, ini terkait dengan keuntungan, berarti ini masuknya ke fungsi objektif ya. Berarti fx, y sama dengan 5.000 x ditambah 4.000 y. Nah, itu model matematikanya. Selanjutnya kita akan menggambar daerah himpunan penyelesaiannya. Karena ini angka-angkanya menggunakan ratusan, kita buat di garis bilangannya itu menggunakan puluhan ya. Kalau menggunakan satuan itu terlalu banyak nanti ya. Kita gambarkan dulu garis yang pertama, x tambah y kurang dari sama dengan 100. Kita misalkan dulu x-nya dengan 0, substitusikan x-nya 0, berarti y-nya itu berapa? Ya, 100. Y-nya 100, berarti titik koordinatnya 0,100. Oke. Yang kedua, kita misalkan y-nya dengan 0. Substitusikan y-nya 0, berarti x tambah 0 sama dengan 100, berarti x-nya sama dengan 100. Titik koordinatnya berarti 100,0. 0,100 di mana? Berarti 0 itu sebagai x dan 100 itu sebagai y. Nah, di sini ya. Lalu 100,0, 100 itu sebagai x dan 0 itu sebagai y. Di sini titiknya ya. Dari kedua titik tersebut, tarik garis sehingga terbentuk garis x tambah y sama dengan 100. Nah, untuk tandanya karena kurang dari sama dengan, berarti dia arsirnya kemana? Ya, betul, arsirnya dia ke bawah ya, ke arah sini. Nah, arsir terus ke bawah. Oke, paham ya? Itu arsirannya. Kemudian ada garis yang kedua, 3x ditambah 2y sama dengan 240. Kita misalkan dulu x-nya dengan 0, berarti 3x, 3 kali 0, 0 ya. Sisanya berarti 2y sama dengan 240. Maka y sama dengan 240 dibagi 2 berapa? Ya, 120. Jadi titik koordinatnya 0,120. Selanjutnya kita misalkan y-nya dengan 0. Berarti 3x ditambah 2 dikali 0. 2 dikali 0, 0 ya. Sisanya berarti 3x sama dengan 240. Maka x sama dengan 240 dibagi 3, berapa? Iya, 80 x-nya. Jadi titik koordinatnya 80,0. Oke. 0,120 ada di sini ya. Di sini. Lalu 80,0 ada di sini. Kita tarik. Nah, garisnya ini 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 240. Karena dia tandanya kurang dari sama dengan, maka arsirannya kemana? Ke bawah. Arsirannya ke bawah juga. Nah, kalau tandanya dia lebih besar sama dengan, arsirannya berarti ke atas. Oke. X lebih besar sama dengan 0, berarti kita lihat sumbu X. Nah, sumbu X berarti nanti arsirannya ke samping. Yang bawah itu tidak termasuk ya, karena ini yang samping sebelah sini itu tidak termasuk karena itu nilainya negatif. Y lebih besar dari 0, berarti kita lihat sumbu Y yang positif ya, berarti arsirannya ke atas. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita cari mana daerah yang paling banyak terkena arsiran.
paling banyak terkena arsiran. Nah, daerah sini ya paling banyak terkena arsiran. Kita hapus dulu arsirannya. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, paham ya? Ini titik-titiknya, titik-titik ini membentuk daerah himpunan penyelesaiannya. Ada titik 0,100, lalu ada titik 0,0 dan ada titik 80,0. Nah, di sini titik ini belum diketahui, berarti kita cari dulu titiknya. Nah, ini pertanyaan yang ketiga, berapa pasang masing-masing jenis yang harus dibeli dan dijual agar diperoleh keuntungan maksimum? Ini dicarinya dari mana? Berarti kita harus mengetahui titik-titik yang tadi. Ada yang belum diketahui, kita cari dulu menggunakan metode eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 itu yang tadi yang X ditambah Y kurang dari sama dengan 100, tapi dibuat sama dengan dulu. Nah, persamaan yang kedua, 3X ditambah 2Y sama dengan 240. Nah, kita akan menghilangkan variabel mana? Misalkan Ibu akan menghilangkan variabel X. Berarti untuk persamaan yang pertama dikalikan dengan 3, dan untuk persamaan yang kedua dikalikan dengan 1. Oke, kalau ada yang lupa angka ini dari mana? Dari koefisien yang ada di X ini ya. Tapi dibalik 3 itu dari sini, 1 itu dari koefisien yang ini. Kita kalikan berarti 3 kali X, 3X, lalu 3 kali Y, 3Y, 3 dikali 100, 300. Oke. Kepersamaan kedua, 3X dikali 1, 3X, 2Y dikali 1, 2Y, 240 dikali 1, 240. Nah, dikurangi semuanya. 3X dikurangi 3X, 0. 3Y dikurangi 2Y, sisanya Y ya, atau 1Y, tapi 1 itu tidak ditulis, jadi Y saja. Kemudian 300 dikurangi 240, hasilnya 60. Jadi kita peroleh Y-nya itu 60. Karena Y sudah diketahui, berarti kita tinggal mencari X-nya. Nah, substitusikan Y sama dengan 60 ke persamaan X tambah Y sama dengan 100. Boleh kalian mensubstitusikannya ke persamaan kedua ya, yang 3X tambah 2Y sama dengan 240. X tambah Y sama dengan 60, kita ganti Y-nya dengan X tambah Y sama dengan 100, kita ganti Y-nya dengan 60. Nah, kita pindah ruaskan, berarti X sama dengan 100 dikurangi 60, sisanya X sama dengan 40. Nah, jadi titik potong yang ini itu 40,60. Nah, jadi ingat untuk mencari titik potong, kita gunakan metode eliminasi atau substitusi menggunakan kedua garis ini ya. Kedua garis yang berpotongan. Oke, berarti titiknya 40,60. Kemudian hitung nilai Fx, Y. Ini untuk apa? Untuk mengetahui keuntungan maksimumnya. Nah, ini kita substitusikan nilai X dan Y-nya ke 5000X ditambah 4000Y. Untuk 0,0, karena X-nya 0 dan Y-nya 0, maka hasilnya 0. Kemudian ada 0,100, berarti 0 itu sebagai X. Substitusikan X-nya 0, berarti 5000 dikali 0, 0 ya. Lalu Y-nya 100, 4000 dikali 100, hasilnya 400. Kita lanjutkan lagi, ada titik 80,0. 80 itu sebagai X,
berarti 5.000 dikali 80, 400.000, ditambah karena Y-nya 0, berarti 4.000 dikali 0, 0. Berarti hasilnya 400.000. Kemudian titik selanjutnya, 40 itu sebagai X dan 60 sebagai Y. Substitusikan ke persamaan ini. Berarti 5.000 dikali 40 ditambah 4.000 dikali 60. Hasilnya 440.000. Nah, karena ini yang ditanyakan keuntungan maksimum, berarti kita cari nilai yang paling besar. Nah, nilai yang paling besar itu yang 440.000. Berdasarkan tabel di atas, maka nilai maksimumnya adalah 440.000, di mana 40 untuk sepasang sepatu dari sini ya, dari titik ini. 40 untuk sepasang sepatu wanita dan 60 untuk sepasang sepatu pria yang harus dibeli dan dijual agar memperoleh keuntungan maksimum. Nah, untuk pertanyaan yang ke D, keuntungan maksimumnya berdasarkan poin C tadi, nilai maksimumnya itu 440.000, maka keuntungan maksimumnya pun 440.000 rupiah. Nah, ini latihan soalnya, ada 2 soal. Soal yang pertama, kalian harus membuat model matematika, lalu tentukan nilai maksimumnya. Oke, di sini ada tukang las membuat 2 jenis pagar, jenis 1 dan jenis 2. Lalu soal nomor 2, kalian harus menentukan model matematika itu perlu ya, dan menentukan pendapatan maksimum, berarti nanti kalian cari nilai yang paling kecil kalau maksimum. Ada rumah tipe 1 dan tipe 2, berarti tipe 1 misalkan X dan tipe 2 misalkan Y. Ya, seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.